Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Rabbana atina min ladunka rahmah wa ilana min amrina rasyada. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kitab suci Al-Qur'an yang insyaallah akan melanjutkan surat An-Nisa ya, ayat 46 sampai berapa? 47 48 ya. Kalau panjangan nanti ya sampainya aja ya. Kemarin yang 445 juga belum ditelaah panjang lebar ya. Baik, nggak apa-apa para jamaah semua. Kita awali dengan baca Al-Fatihah bersama dan lanjutkan dengan baca surat An-Nisa 46, 47, 48 dan nanti kita lanjutkan dengan doa ya untuk keselamatan saudara-saudara kita di Gaza yang sekarang sedang dibombardir oleh jihad Israel. Semoga Allah beri kesabaran dan Allah beri kemenangan dengan segera ya. Baik para jamaah, kita lanjut ke Al-Fatihah dan membaca Quran yang akan kita telaah 46 sampai 48. Ya, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Minal ladzina hadu yuharrifunal kalima am mawadhi'i wa yaquluna sami'na wa 'asayna wasma' ghairu musma'in wa ra'ina layyam bi alsinatihim wa ta'na fid din. Walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wanzurna lakana khairan lahum wa aqwama walakin la'anahumullahu bikufrihim. Walakin la'anahumullahu bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an nadmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabt wa kana amrullahi maf'ula. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha' wa man
yusrik billahi faqad iftara isman 'azima. Shadaqallahul adzim. Para jamaah, mari kita hadirkan hati kita untuk mendoakan saudara-saudara kita di Gaza yang sedang Allah uji menghadapi musuh-musuh Allah dan musuh kaum muslimin. Semoga Allah beri kemenangan dengan segera dan Allah beri kesabaran. Ya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulilladzi hamdan yuwafi ni'am wa yukafi mazidah. Ya Rabbal hamdu kama yanbaghi li jal karim azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adilas syarika wal musyrikin wa dammir a'da'aka wa a'da'ad-din. Allahumma anzil muslimina fi Filistin. Allahumma ansur mujahidina fi Gaza wa min buldalil muslimina amah washdud wat'ataka al yahudin al kafirin wa surakaihim wa syattid samlahum wa farid jam'ahum waj'alha alaihim sinina kasinina Yusuf. Allahumma al'anahum Allahumma ihsim wa zalzilhum. Allahumma munzil kitab wa mujris sahab wa hasimal ahzab. Allahumma ihsim wa zalzilhum. Allahumma anta aduduna wa nasiruna bika nuhailu bika nuqatil. Allahumma anta rabbuna wa rabbuhum qulubuhum wa qulubuna biyadik. Wa inna ma yakul anta ya malika yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya qadiman ihsana fawqa kulli ihsan. Ya malayuzi'u syai'un wa la yata'azzamu. Unsurna ala a'da'ina ha'ula'i wa ghairihim wa idhina fi afiyatin wa salamatin amatin ajilah. Allahumma ahil muslimina fi Filistin hayatan kamilatan thayyibah warzuqhum quwatan ghalibatan ala kulli batilin wa zalimin wa fahishin aswin wa munkar ya rabbal alamin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzatin amma yasifun wa sallallahu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih para jamaah semua. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan dalam doa kita Allah kabulkan. Amin Allahumma amin. Baik, kita akan melanjutkan terjemah dulu ya dari surat apa tadi? An-Nisa 46 47 48. Bismillahirrahmanirrahim. Minal ladzina hadu ya. Sebagian min maknanya li jinsiyah, li tab'idiyah, sebagian berarti enggak semua gitu ya. Sebagian dari alladzina orang-orang yang hadu, mereka Yahudi ya, bangsa Yahudi. Yuharrifuna ya, mereka merubah-ubah al-kalima ya, kalamullah maksudnya ya. An mawadi'i, dari tempat-tempatnya. Ya, yang dimaksud adalah mereka mentakwilkan, menafsirkan ayat-ayat Allah tidak semestinya ya. Jadi ayat-ayat Allah itu diputar balikan ya, makna A dibilang B ya, putih dibilang hitam, kira-kira seperti itu. Jadi mentakwilkan, menafsirkan tidak yang semestinya seperti maksud Allah Subhanahu wa taala. Ini kerjaan sebagian ya, dari ini sebagiannya para tokohnya ya, gembong-gembong Yahudi yang memang mereka adalah orang-orang kafir tadi ya, musuh-musuh Allah. Wa yaquluna ya, bukan cuma merubah-rubah ya, mengubah-ubah ya, dari Quran, dari apa ayat-ayat suci seperti Taurat ya dengan Injil, tapi juga wa yaquluna, mereka selalu terus mengatakan sami'na wa asaina. Ini perilaku buruk ya, sifat tabiat buruk orang-orang Yahudi. Mengatakan apa Pak? Sami'na wa asaina. Kami dengar dan kami maksiati. Berarti ini memang tidak seperti yang diperintahkan di Taurat ya, yang menyuruhnya sami'na wa ata'na. Ya, ini kentara betul ketika mereka disuruh bahwa
masuk ke Baitul Maqdis ya. Di sana mereka tidak mau karena di sana sudah ada kaum Jabariyin ya. Padahal sudah dinasihati sama dua orang yang takut pada Allah ya, bukan Nabi Musa, bukan Nabi Harun ya. Kalau Nabi Harun, Nabi Musa tadi mengatakan masuk ya ke Baitul Maqdis ya, mereka nggak mau karena di sana ada orang-orang yang jahat, kaum Jabariyin. Nggak mau ya mereka. Nah, itu mereka jadi mendengar tapi tidak taat. Mendengar tapi tidak taat. Akan mengatakan idhab anta wa rabbuka, pergilah kamu dan Tuhanmu, faqatila, maka silakan kamu berperang di sana kamu berdua ya. Nah, inna hahuna qaidun, kami nunggu hasil yang sini sambil duduk. Nah itu ya, itu dalam surat Al-Maidah, nanti kita ketemu ayat yang ke-23. Nah, seperti itu. Sami'na wa asoina, bukan sami'na wa ata'na. Wasma, dan dengarkan, kata dia. Ghairu musma'in. Ya, ghairu musma'in. Nabi sendiri tidak mendengar ya, apa yang mereka ucapkan. Ya, Nabi tidak mendengar apa yang dia ucapkan. Wa ra'ina, dan mereka mengatakan ra'ina. Ya, kata ra'ina yang seyogianya aslinya artinya apa? Perhatikan kami. Ya, atau secara bahasa ra'in itu artinya memelihara atau pelihara kami. Tapi layan, mereka menggumam, diputar balikan di alsinatihim, akan lidah-lidah mereka. Maksudnya lidahnya ditekuk atau di mana gitu ya Pak, digumam ya. Alsina itu lisan Pak, lisan zamannya alsin gitu ya. Jadi lidah-lidah mereka mengucap ra'ina itu bukan ra'ina, nggak jelas, entah digumam, ra'una jadi ra'unah atau apa gitu ya. Tapi maknanya jadi apa? Kebodohan, ketololan buat kami, seperti itu. Ini mereka. Jadi tabiatnya sebegitu buruknya, ucapannya juga begitu. Nah, termasuk tadi ya, dengan kata-kata mereka menyebut kalimat-kalimat yang tidak sepertinya, sehingga maknanya diplesetkan ya, menjadi salah. Nah, makanya kita harus hati-hati ya Pak, harus hati-hati. Termasuk nulis-nulis ya, bapak-bapak ini kan kadang-kadang kalau nulis salam tuh pakai ASS gitu ya di WA, jangan, nggak boleh gitu ya, nanti itu ASS artinya itu asu bokong ya, itu harus tulis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu maunya mereka, kita suruh mantatin saudara berarti kan, gitu ya. Jadi tulis assalamualaikum, semalas-malasnya kita Pak, itu pun lumayan dapat 10 kebaikan, warahmatullah dapat 20 kebaikan, wabarakatuh 30 kebaikan gitu ya. Jadi jangan disingkat cuma ASS doang, WBR gitu ya, jangan. Itu apa? WSPP. Kurang. Jadi nggak boleh ya, jadi harus jelas. Jadi apa aja mereka sekarang dengan tulisan-tulisan ya, pakai bahasa Arab ya, kita tahunya bahasa Arab aja tuh bagus, kaligrafi, nggak tahunya apa balakku ada 5 ya, aba fis sama gitu ya, wahai bapakku di langit. Nah itu kan gitu. Watoknan fiddi, dan mereka mencela dalam agama. Jadi agama di Islam dijadikan sebagai objek celaan ya, macam-macam ya, mereka mencela kita gitu. Jadi agama aja sebagai celaan, apalagi kitanya yang beragama ya, kitanya beragama macam-macam, dibilang kita ini apa? Animal, binatang. Maka mereka sekarang bebas membantai jin Israel karena dianggapnya itu adalah binatang. Nah, seperti itu. Jadi mereka terus ya, selagi mereka akan menyerang kita, melawan kita ya, selagi apa? Kita tidak apa? Mengikuti segala langkah-langkah mereka. Dulu udah kita bahas ya, Al-Baqarah 130 ya. Lanjut dulu ya. Walau annahum, dan sekiranya bahwasanya mereka, dan sekiranya annahum bahwasanya mereka atau sungguh mereka qalu mengatakan sami'na wa ata'na, mestinya seperti itu ya, kami dengar dan kami taat. Karena ketika ya, dulu misalnya waktu Nabi Musa yang nyuruh, itu juga itu bukan semata-mata apa perintah Nabi Musa waktu disuruh masuk ke Baitul Maqdis. Nah, ketika kemudian zaman Nabi Isa nyuruh pun bukan semata-mata dari inisiatif Nabi Isa, tapi nyatanya apa? Nabi Isa juga diuber-uber mau dibunuh. Bahkan menurut mereka
mereka setelah menyalib Nabi Isa. Dikecam Nabi Isa sebagai anak zina, ya kan? Itu. Nah, apalagi Muhammad Rasulullah SAW itu ya, yang bukan dari Bani Israel, lebih parah lagi, ya. Itu ya. Jadi mereka tidak mengatakan sami'na wa ta'na, dan mereka justru malah apa tadi mengecam agama Islam, juga mengecam para nabi, ya. Nabi Isa dikecam, bukan cuma dikecam, tapi juga memang dibunuh. Nabi Rasulullah juga dikecam, ya, karena bukan dari Bani Israel. Wangzurna, dan perhatikan, mestinya begitu ya. Sami'na batona wangzurna, dan perhatikan kami. Ini termasuk solusi ya, bagaimana supaya kalimat ro'ina tidak dipelintir-pelintir, enggak diplesetkan. Kita katakan zurna ya, seperti perintah Allah dalam Quran surat Al-Baqarah 104, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u, gitu ya. Wahai orang beriman, jangan kamu katakan ro'ina. Jadi kita nggak boleh Pak mengatakan ro'ina, karena sudah kadung diplesetkan sama mereka. Maka katakan zurna. Ini yang tidak bisa diplesetkan, ya, zurna. Perhatikan kami. Sama dengan ro'ina, tapi zurna tidak akan diplesetkan, nggak akan diputar balikkan. Itu. Dan juga untuk kalimat-kalimat yang lainnya sekiranya bakal diplesetkan, maka kita harus hati-hati ya. Mereka mengatakan assalamualaikum, kita dengarnya apa? Assalamualaikum. Maka Nabi ngasih cara menjawab, jangan pakai waalaikumsalam, jadi waalaikum gitu doang, karena mereka ucapannya assalamualaikum. Assalamu itu artinya kecelakaan atau kematian, ya kan? Assalamualaikum. Nah, kita dengarnya apa? Assalamualaikum, gitu ya. Itu Yahudi, ya, Yahudi. Ya Yahudi Tulen, Pak, yang memang benci banget ya kepada kaum muslimin. Gitu. Nah, artinya kalau orang-orang non-muslim mengatakan salam, kita jawab waalaikum, gitu aja, gitu, waalaikum. Maksudnya waalaikum itu artinya atas kamu, terserah maksud kamu apa, gitu ya. Wang lakana khairon, sungguh adalah lebih baik kalau mengatakan apa, sami'na wa ta'na wasma wa unzurna, gitu maksudnya, lebih baik. Lahum bagi mereka wa aqwam, dan lebih tepat. Ya, aqwam itu artinya seimbang, gitu ya. Aqwam, tepat. Gitu. Ini mestinya seperti itu yang mereka ucapkan. Sami'na wa ta'na wasma isma unzur, gitu ya. Isma unzurna, gitu. Nah, kita ya pasti orang muslim ya mengatakan sami'na wa ta'na, gitu. Walakin, dan akan tapi la'anahumullah, telah telah melaknat pada mereka Allah. Siapa? Allah. Jadi sudah kadung ya, Allah telah mengutuk mereka. Jadi dari awal juga sering saya sampaikan, ayat-ayat yang berbicara masa Yahudi seperti tadi, Yahudi itu identik dengan kaum yang dilaknat di Quran, ya. Zionis Israel, ya, itu ya, termasuk yang dikutuk hari ini oleh dunia, itu. Walakin, tetapi la'anahum, telah mengutuk mereka siapa? Allah bikufrihim, dengan kufurnya mereka. Kutuk secara keseluruhan atau secara khusus. Ada yang dikutuk jadi babi, ada yang secara khusus dikutuk jadi monyet, ya Pak. Jadi babi beneran, monyet beneran, ya kan? Yang jadi babi kapan tuh Pak? Yahudi zaman Nabi Isa, ya, gara-gara mereka mengingkari mukjizat Nabi Isa tentang Maidah, ya, Al-Maidah, hidangan dari langit itu. Nanti kita ketemu di Al-Maidah itu ya. Dikutuk jadi babi, kemudian dikutuk jadi kera, jadi monyet, ya. Zaman Nabi siapa? Nabi Musa, itu ketika mereka mengingkari hari Sabtu, itu ya. Dan secara keseluruhan mereka yang kafir, termasuk Yahudi hari ini yang kafir ya Pak, itu dikutuk oleh Allah dengan ayat ini. La'anahumullahu bikufrihim. Nah, kecuali Yahudi yang beriman. Ada kan yang beriman ya Pak? Pada zaman Nabi ada. Fala yu'minuna, maka mereka tidak beriman ila qalilan, kecuali sedikit. Ada ya, bahkan pada zaman Nabi Muhammad Rasulullah SAW, bapaknya munafik tulen, anaknya mukmin tulen, ya. Yahudi itu Pak. Bapaknya namanya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, masuk Islam tapi munafik tulen.
anaknya Abdullah juga namanya, itu beriman ya, taat, mukhlis ya, itu lurus gitu. Jadi illa qalilan, kecuali sedikit. Sampai di sini Pak tanyakan tadi, ini bagaimana? Apa benar Pak, Nabi Musa pun sempat masuk ke negeri Mesir dan tinggal dulu? Iya, betul. Ya, jadi dari tadi yang saya ceritakan itu surat apa Al-Maidah ya, ayat 21 sampai 26 itu. Nah, karena mereka kata Nabi Musa masuk ke Baitul Maqdis gitu kan. Bahasa di sana apa? Udkhul ardhul muqaddasata gitu kan. Masuk ke Baitul Maqdis, tapi mereka enggak masuk gara-gara Baitul Maqdis kuasai oleh kaum Jabarin ya, kaum yang durjana, yang sombong-sombong. Mereka kami selamanya akan bakal masuk selagi mereka masih berdomisili, bercokol di Baitul Maqdis gitu kan. Nah itu. Nah, akibat mereka enggak mau masuk, maka Allah hukum selama 40 tahun. Itu ya di ayat itu, terusnya dibaca nanti sampai apa? Ayat 26. Dihukum di padang Tih ya selama 40 tahun. Nah, sebelum sampai 40 tahun dalam proses hukuman itu Nabi Musa sudah wafat. Nabi Harun juga sudah wafat. Maka diganti pimpinannya Nabi Sam'un atau nyebut Nabi Samuel yang waktu itu selalu disatroni, diperangi oleh Jalut ya kan, Jalut ya. Nah, tapi mereka kalah terus gitu kan. Terus. Jadi betul. Yang berhasil memasuki katanya sih muridnya Nabi Musa kan? Ya tadi, muridnya Nabi Musa itu termasuk di dalamnya ada siapa tadi? Ada Nabi Sam'un ya. Nabi Yusa. Nah, itu ada Nabi Yusa, Nabi Sam'un, ada yang bilang Nabi Samuel ya kan? Itu. Nah, terus sama ya yang jelas siapa? Tolut ya, Tolut sama Nabi Daud yang pastinya ya kan? Tolut Daud yang kemudian menguasai Baitul Maqdis itu, seperti itu. Ya. Jadi Nabi Musa wafat duluan karena Nabi Musa bukan termasuk kaum yang dihukum ya kan? Yang dihukum. Itulah yang dalam masa hukuman itu yang kita baca sudah kita telaah di surat Al-Baqarah, mereka kehabisan air, airnya minta air sama Allah di surah apa Nabi Musa mukul batu ya. Fatrib biasokal hajar gitu kan, pukul batu itu maka fajarot min husata asrota air, mancar 12 mata air. Mereka kepanasan, Allah kasih awan selalu, karena di situ nggak ada padang pasir Pak, keder tuh mentok sana sini, padahal di situ nggak ada bentengnya ya, tapi memang hukuman ya, Allah yang hukum, keder mentok sana muter aja Pak, muter 40 tahun, kebayang nggak sih Pak? Kebiasaan makan, kebiasaan minum ya, tapi tadi mereka ngereng-ngereng sampai Musa minta makan, minta minum, kasih mana, salwa, bahkan minta sayur-sayuran kan, dan sebagainya itu ya. Lanjut. Gimana? Itu Yahudi yang sekarang lagi ngegempur Palestina itu termasuk yang diceritakan di Al-Quran ini, termasuk cucu-cucunya zaman sekarang ini? Iya, termasuk. Iya. Jadi termasuk keturunan anak cucunya. Tapi tadi ya termasuk yang kafirnya ini kan. Jadi yang sekarang bercokol ya ngerebut tanah Palestina itu adalah Zionis Israel itu. Dan nggak semua juga tadi Yahudi itu sepaham dengan mereka itu seperti itu. Tapi yang Muslim ada. Yang Muslim yang nggak di situ kan? Ya ada lah Muslim, artinya yang masuk Islam. Ya. Gitu. Wallahu alam, kalau lihat ayat ini kan ada kan? Fala yu'minuna illa qalilan seperti itu. Pada zaman Nabi Muhammad jelas ada ya kan? Ada seperti itu. Jadi Yahudi ini termasuk yang dimaksud ya adalah keturunan dari apa? Yahuda, salah satu putranya Nabi Israel. Siapa Nabi Israel? Yakub. Nabi Israel itu namanya Yakub. Jadi Nabi Israel itu punya anak 12. Nah, 12 itu ada Benyamin, ada Yusuf, ada Yahuda. Nah, dari Yahuda itulah beranak pinak menjadi bangsa Yahudi. Seperti itu, bangsa Yahudi. Semua beranak pinak jadi bangsa suku-suku yang besar. Tapi yang paling besar dari Yahuda ini. Ya. Jadi sekarang intinya dia suku itu ya saja. Bangsa sekarang bukan suku lagi, bangsa ya, menjadi bangsa itu. Tapi bangsa. Memang negaranya dia. Dia mereka nggak punya negara, nggak punya tempat kan tadi kan karena ketika kan dijanjikan mereka itu bisa masuk Baitul Maqdis dengan aman kalau mau taat, mau beriman. Nyatanya kan nggak beriman. Makanya
ya mereka tuh mengatakan itu adalah negeri yang dijanjikan. Sudah nggak ada janji buat mereka, udah nggak berlaku lagi karena mereka nggak beriman. Nggak berlaku lagi. Kalau mereka beriman, baru dah tuh maksud kok Baitul Maqdis seperti itu. Sudah nggak berlaku karena mereka nggak beriman. Nah itu. Nah tadi mereka apa? Kepedean. Karena itu kan tanah yang dijanjikan. Berarti sejarah Al-Quran dari sekian abad sampai sekarang masih kayak gitu berlaku. Iya betul. Mereka itu nggak punya tempat kan. Ya, makanya kan begitu Inggris habis menjajah daerah sana, kemudian kan itu kan dikasih sama Inggris kan Pak. Tahun 1948 itu kan. Tadinya mah anteng-anteng aja kita, aman-aman Pak, gitu kan. Orang-orang Yahudi yang baik-baik aja sekitar Palestina itu. Kan ada istilah 3 agama di situ Pak. Yahudi, Nasrani, Muslim. Yahudi ya ibadah ke sinagog, Kristen apa ke gereja, Muslim di Masjid Al-Aqsa. Nah, yang jahat ini nih, begitu mereka datang ya 1948 itu, ini yang tadinya dikasih cuil sama Inggris, kemudian mereka mulai apa Pak? Mulai memperluas dengan cara mungkin nyewa, lama membeli, lama ngusir. Itu kan kalau peringatan hari Nakba itu kan sekarang nenek-nenek yang dulunya masih muda kan Pak, 1948 itu masih bawa kunci rumahnya kan? Masih bawa kunci rumahnya nih, kunci rumah saya masih kesimpan itu. Nah itu, mereka ngusir seperti itu. Jadi targetnya memang dikosongkan itu mau mereka kuasai karena memang yang diperebutkan aslinya adalah tanah suci itu. Tanah suci itu. Itu ya. Kalau ngelihat Al-Qur'an ya surat Al-Baqarah itu memang sejatinya perang mereka pada muslim itu adalah memang pemurtatan. Aslinya perang agama walaupun di permukaan mungkin atas nama minyak, atas nama apa gitu. Aslinya memang agama ya. Tadi Zionis Israel itu ya, Zionis Israel itu. Tadi Yahudi ada yang beriman, ya kan? Apalagi dari saudaranya Yahudi, Benyamin, Yusuf, soleh-soleh kan? Nah, gitu. Jadi nggak semua Bani Israel jahat. Bani Israel banyak jadi nabi, ribuan Pak. Bani Israel jadi nabi, loh ya kan ribuan jadi nabi. Ya. Rata-rata nabi kan dari Bani Israel kan? Bani Israel. Nah, yang jatuh Zionis Israel ini. Maka kita nggak nyebutnya Zionis Israel, jangan nyebut Israel. Setelah itu nabi loh Pak. Ya, nabi siapa tadi? Yakub, Nabi Yakub itu, Nabi Yakub itu. Iya jangan Israel ngomongnya, Zionis Israel itu yang jahat. Nah, jadi para mufasir yang menyebutkan hari ini mereka merajalela kedua kali dengan muka-muka mereka yang memuram itu. Ya, tinggal giliran nanti yang akhirnya nanti seperti itu. Ya, mereka bisa merajalela sampai sekarang ya Masya Allah, na'udzubillah min dzalik ya semua hancur ya itu sampai ke rumah sakit, sekolah-sekolah, masjid-masjid gitu ya. Nah, mereka bermuram mukanya kenapa? Karena mereka sudah apa Pak? Kalah ya kalah perang ya kalah malu lah yang jelas lu ya. Coba Pak RW 2985 tentara Zionis itu mati, tapi mereka kan nggak diceritakan itu. 2985 tuh mereka mati sangit Pak, tapi nggak ada berita kan? Kalau malu kalau mereka tak diekspos itu, tutupi semua itu kan, tutupi semua. Sekarang udah mulai pada ya namanya nutup bangkai ya Pak, yang ditutupin di dalam apa namanya peti kemas, ketahuan ya kan sekian. Belum lagi tukang gali kuburnya ngoceh, rata-rata per 2 hari 50 orang. Lagi kan berarti kan banyak gitu kan, banyak. Satu tank baja itu berapa orang Pak biasanya? Ada 4 ya. Tergantung. Makanya kalau sudah ratusan tank baja, ya kan, ratusan tank baja kan. Tapi mereka ngomongin cuman 2 orang gitu kan, mati 10 orang gitu kan, seperti itu. Udah kalah malu tadi kan, udah kalah malu. Jadi muka mereka menjadi apa? Bermuram seperti itu. Memang mereka merajalela, disebutkan betul kan surah Isra itu ya. Berbuat kerusakan kedua kali itu. Itu. Nah, tinggal nanti pada gilirannya seperti yang disebut dalam Quran surat apa? Al-Isra 104, mereka bersatu lagi dengan kroni-kroninya, kita muslim bersatu memerangi mereka habis ludes. Jadi yang ludes itu Yahudi dulu, bukan apa muslim Palestina merdeka kemudian kiamat, enggak gitu kan.
Mereka habis dulu, ya, habis dulu. Mereka habis itu setelah mereka bersatu kan jelas tuh yang sebab. Ya. Kita nggak menangi ya, kita nggak menangi, tapi ayatnya jelas tuh ya, jelas. Jadi mereka nanti bakal bersatu bersama para kroni-kroninya di tempat yang sama, Pak, nanti gitu. Ya. Nah, kita bersatu juga kaum muslimin dalam satu sistem khilafah, ya, pimpin seorang khalifah, ya, mereka menjadi Imam Mahdi segala macam itu kan. Nah, nanti sampai dibantu sama batu-batu, pohon-pohon, di mana ada Yahudi sembunyi akan ngasih tahu, hei Muslim, nih di belakang saya kata si batu ada ya Yahudi. Kita datang bunuh mereka. Kata si pohon pun sama, entah pohon korma, pohon apa, pohon jambu, pohon apa gitu. Karena di sana kan Palestina pohon jambu juga ada, Pak, jambu batu juga banyak ya. Kecuali pohon apa? Gorkot. Nah, pohon gorkot tuh yang nggak mau ngomong tuh nanti pohon gorkot. Makanya rupanya hadis Nabi tentang gorkot itu sudah bocor ke mereka. Maka mereka tanam pohon gorkot sebanyak-banyaknya. Mereka tanam pohon gorkot sebanyak-banyaknya. Sudah bocor tuh, Pak. Tahu hadis itu. Yakin. Tapi ya itu. Tapi pohon itu ada. Pohon ditanam. Mau menanam juga. Menanam juga. Oh iya. Jadi mereka sekarang udah banyak nanam pohon itu. Hah? Pohon beringin, mirip pohon beringin. Pohon beringin. Pohon gorkot itu. Nah itu ya, tapi bukan berarti itu pohon kafir, bukan. Pohon muslim. Semua pohon-pohonan batu-batu muslim semua, mereka taat. Cuman nggak mau ngomong. Ya mau ngasih tahu gitu ya. Sariawan. Jadi pada gilirannya yang habis duluan tuh ya Zionis Israel, nanti Yahudi habis duluan ya mereka itu. Jadi orang beriman belakangan. Tapi yang paling belakang bener orang-orang kafir jepir tadi, paling belakang banget, baru kiamat gitu. Jadi sudah nggak ada iman lagi di dunia, nggak ada seberkas pun. Ya, baru nanti orang kafir semua, baru kiamat. Makanya orang yang paling jelek, yang paling buruk itu matinya bareng sama kiamat. Itu paling jelek itu. Karena kesempatan itu sudah nggak ada lagi orang ibadah, nggak apapun sudah nggak ada kesempatan untuk beramal soleh, sudah nggak ada. Sodako sudah nggak ada yang terima, udah kaya semua. Jadi kita untung, Pak, sekarang gitu, di mana masih banyak orang miskin. Oh ya kan. Nanti itu nggak ada orang di sedekah, sodako, zakat juga sudah nggak ada fuqara masakin. Lanjut. Sudah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Salah. Mana, Pak? Ya ayyuhalladzina utul kitaba, ya wahai orang-orang yang beri Alkitab. Di sini Alkitab dimaksud bukan Quran atau bukan Injil, tapi Taurat. Berarti masih kembali ke siapa tadi? Yahudi ya, Yahudi ya, Pak. Karena kalau Bani Israel ya Nabi Musa juga Bani Israel. Taurat, Injil ya kan, Injil itu. Berarti ini kembali masih bicarain orang-orang ahli kitab ya, Yahudi. Nah, tapi mestinya kalau bisa utul kitab ahli kitab itu dua pastinya. Yaitu kitab Taurat dan kitab Injil, orang Kristen dan orang-orang ya Yahudi. Itu kalau disebut ahli kitab ya. Aminu, berimanlah kalian semua bima nazalna, terhadap apa yang telah kami turunkan. Berarti utul kitab di sana mestinya adalah ahli kitab, yaitu Yahudi Nasrani yang sudah memegang di tangannya Taurat, Yahudi yang tangannya Taurat dan Nasrani tangannya ada Injil. Beriman dengan apa yang kami turunkan, maksudnya Al-Qur'an. Beriman pada Al-Qur'an. Al-Qur'an itu musodikon, yang membenarkan ya. Apa musodikon? Membenarkan. Lima ma'akum, terhadap apa yang ada bersamamu. Jadi Quran itu membenarkan kitab yang kalian pegang, membenarkan Taurat, juga membenarkan Injil. Artinya Quran itu nggak akan bertentangan dengan Taurat dan Injil, nggak akan bertentangan. Ya, isinya sama-sama masalah mengajarkan tauhid, ya, menyembah Allah semata-mata. Gitu. Jadi kalau kemudian ditemukan di Taurat ada perintah untuk menyembah
apa? Nabi Uzair ya, misalnya Nabi Uzair, kemudian di Injil ada perintah untuk menyembah Nabi Isa atau mempertuhankan Isa, itu berarti Injil yang tidak benar. Ya, tidak benar. Injil yang sudah dirubah-rubah ya, sudah kita bahas juga di Quran surat apa? Al-Baqarah. Mereka summa aqalu wa hum ya'lam, mereka mengakal-akali ya. Jadi Quran itu dibongkar, dipasang sesuai dengan apa? Kepentingannya. Apa tadi Pak artinya Pak? Lima ma'akum terhadap apa yang ada bersama kalian. Min qabli apa artinya? Apa min qabli Pak? Dari sebelumnya. Kita sering ngomong apa? Qobliyah, ba'diyah gitu ya. Jadi sebelumnya itu berarti sebelum Al-Quran. Jadi Quran itu membenarkan kitab sebelumnya. Berarti sebelumnya apa? Taurat, Injil, Zabur ya, itu semua dibenarkan oleh Quran. Quran nggak pernah bertentangan kitab-kitab dari langit karena diturunkan oleh zat yang sama, yaitu Allah. Ya, nggak mungkin Allah itu menurunkan ajaran yang saling bertentangan. Min qabli sebelum anna pak misa, apa artinya? Apa? Agar kami merubah kami rubah. Jadi kalau sampai Quran itu bertentangan ya, maka kami akan rubah wujuhan, wajah ini ancaman, nggak main-main. Kami akan rubah wujuhan wajah-wajah. Fanaruddaha, dan kami akan putar ala adbaria, ke belakangnya. Bayang nggak Pak? Jadi artinya kepala itu bisa diputer gitu. Ini saking murkanya Allah ya. Wajahnya dirubah, kemudian kepalanya diputer. Itu. Au nal'anahum, atau kami akan nal'anahum, mengutuk mereka. Kamala anna, sebagaimana kami telah mengutuk ashabas sabat, telah mengutuk ashabas sabat, para pembangkang hari Sabtu. Jadi dikutuk jadi kera. Jadi kera. Bisa ya, mudah bagi Allah merubah wajah ya, menjadi jelek, menjadi buruk. Bisa diputar kepala muka jadi belakang, apalagi merubah jadi monyet pun bisa. Ini sangat murkanya Allah. Ini ancaman ini buat ahli kitab ya, kalau sampai tidak mengimani kitab suci Al-Quran itu. Ya. Iya. Banyak. Masih lolos gimana Pak? Oh iya, artinya bisa jadi tetap berjalan kan Pak. Cuman mungkin tidak dalam bentuk apa? Nggak seperti tadi, jadi langsung wujudnya monyet gitu kan, wujudnya babi. Tapi muka-muka yang berubah ya, yang mencerminkan sebagai orang-orang yang sangat apa? Yang sangat rakus, yang sangat lalim, ya, itu kan seperti itu maksudnya kan. Mereka itu kan luar biasa. Mereka itu lebih jahat, lebih rakus daripada serigala-serigala yang lapar. Mereka itu lebih buas daripada macan-macan yang buas. Iya, ya kan? Seperti itu. Ya mereka itu. Apalagi mengatakan kita ini yang tidak sepaham dengan mereka adalah animals kan? Kita dikatakan binatang. Berarti mereka kan siap menerkam, memakan kita. Seperti itu. Ya, contohnya masalah apa? Riba misalnya. Riba itu di kalangan mereka riba sama kita, sama Quran, riba itu Pak haram. Tapi ketika mereka ngambil riba dari kita, dibilang halal. Mereka bunuh sama mereka juga haram membunuh, tapi kalau bunuh kita halal. Kan gitu kan. Janji sama mereka juga mereka haram, tapi kalau janji sama kita, mereka ingkar itu halal. Seperti itu. Kan bertentangan dengan ajaran Quran kan. Jadi kalau Quran dengan agama ajaran Islam dengan Qurannya, dengan Nabi Muhammad itu tidak seperti itu. Yang namanya janji, yang namanya utang, yang namanya amanat pada siapapun harus ditaati. Nggak boleh dilanggar, walaupun dengan orang kafir sekalipun. Jadi nggak ada ajaran kalau ini kan Yahudi, ini kafir berarti halal, berarti boleh diingkari, tidak. Boleh dikhianati, tidak. Itu. Nah mereka nggak seperti itu.
Jadi atau akan dikutuk ya seperti apa? Ashabus sabet. Ini kalau mereka tetap melakukan pembangkangan terhadap Al-Qur'an. Kalau kata Pak RW, tapi mereka lolos ya. Nah, jadi yang lolos itu berarti termasuk orang-orang yang diistidraj. Apa dijor. Ya dengan kuasaannya mereka memang dijor sekarang. Diistidraj itu bukan berarti ketika mereka sukses, ketika mereka berjaya, berkuasa itu berarti Allah sayang, tidak. Ya, tadi makanya bahasa tadi Qur'annya mereka merajalela untuk kali yang kedua ya di kesempatan seperti itu. Wa kana amrullah, dan adalah apa amrullah? Urusan Allah itu maf'ulan ya, pasti terlaksana. Jadi semua rencana Allah tidak akan ada yang bisa mengganjal, bisa menganulir, bisa menggagalkan, pasti. Ya, kalau dalam ayat lain, fa'alul lima yurid. Allah akan berbuat apa yang diinginkan. Wa makaru ama kalau Allah khairul makirin. Nah, tapi tadi yang penting kita ya Pak, jelas musuh kita ya seperti dijelaskan dalam ayat sebelumnya yang ke-45 bahwa musuh-musuh Allah itu jelas. Nah, tapi yang penting kita tuh harus ada action, ada aksi ya. Jadi kita jangan diam aja. Ya, kemenangan itu akan diberikan kalau kita ada aksi. Ya, di ayat ini disebutkan gimana Pak? Dalam surat Al-Isra itu, idza jal haqu fa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Apabila datang kebenaran, batil akan hancur, dan batil pasti hancur. Nah, masalah adalah haknya ini sudah kita tampilkan belum gitu. Kalau haknya masih kita sembunyikan, belum kita laksanakan, ya batilnya belum hancur-hancur, bahkan batil yang akan merajalela, batil yang akan menguasai kita. Itu makanya hak yang harus kita tampilkan gitu. Hak yang harus kita tampilkan, artinya ajaran-ajaran Islam itu kita laksanakan ya. Jangan sampai kita sendiri, kadang-kadang orang muslim nggak tahu ajaran Islam itu seperti apa, atau tahu tapi nggak amalkan. Nyatanya banyak. Bagaimana kita doa Pak, doa terus, minta terus, tapi sholatnya masih males-malesan, boleh-boleh tambah dengan sholat-sholat sunnah, ya kan? Itu. Jadi kalau kita masih jauh dari Allah, ya kurang takarubnya, ya doa-doa kita juga nggak dikabulkan, kan gitu ya? Nggak dikabulkan. Lanjut. Berikutnya, innallaha, sungguhnya Allah la yaghfiru, tidak akan mengampuni ayusroka bihi. Ya, apa artinya? Ini kan sering disampaikan nih. Coba. Innallaha, sungguhnya Allah la yaghfiru apa? Tidak akan mengampuni. Ya, sering ya kita dengar ayat ini termasuk populer ini ayat. Sesungguhnya Allah la yaghfiru, tidak akan mengampuni ayusroka bihi. Akal apa? Mempersekutukan bi dengannya Allah. Jadi dosa syirik ya Pak, itu tidak akan diampuni. Wa yaghfiru maduna dzalik, apa artinya? Dan dia Allah akan mengampuni maduna, apa yang selain itu, selain dzalik, selain si syirik. Ya, dosa selain syirik itu gede-gede banyak. Durhaka pada orang tua itu dosa besar. Membunuh dosa besar, saksi palsu dosa besar, sumpah palsu juga dosa besar Pak, sumpah palsu ya, mencuri, korup ya, membunuh juga dosa besar. Tapi semua itu akan diampuni. Yang tidak diampuni adalah dosa syirik itu. Jadi semua dosa besar, apalagi yang kecil-kecil ya, kecil-kecil mah lewat sholat, lewat wudu, lewat puasa, lewat apa aja, lewat sedekah juga diampuni gitu ya, lewat istighfar gitu. Tapi tetap ya Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik lima yasha, pada siapa-siapa yang dia Allah kendaki. Nah, kira-kira nih Pak, siapa yang dikendaki oleh Allah dosanya akan diampuni walaupun dosanya gede-gede selain syirik? Yang bertobat. Iya, pasti. Siapa yang bertobat, dosanya segede apa bakal diampuni. Jadi yang dikendaki itu yang bertobat, itu ya, pasti diampuni. Kalau nggak bertobat ya nggak diampuni. Artinya jadi mengendaki siapa yang memang bertobat ya, dengan berbuat dosa besarnya. Kalau dia pernah melawan orang tua, minta maaf ke orang tua ya kan. Kemudian bikin orang tua sebaik mungkin suasana hatinya, jangan sampai dibegal
Dan jangan sampai dibikin jengkel lagi. Ya, kalau orang tua sudah ridho, ya, yang pastinya orang tua pada kita ridho itu karena kita berbuat baik, Allah juga ridho. Walaupun tadi dosa durhaka itu dosa sangat besar, menempati urutan kedua setelah si syirik, tapi tetap diampuni. Termasuk membunuh, termasuk zina, termasuk minum-minuman keras, saksi palsu, sumpah palsu, dosa besar semua. Tapi masih diampuni. Lima yasha, siapa-siapa yang Allah kehendaki. Nah, yang dikehendaki orang-orang yang bertobat. Wa may yusyrik, dan barang siapa yang mempersekutukan bila pada Allah, faqad, maka sungguh iftara, dia telah mengada-adakan, ya, telah mengadakan isman azima, dosa yang sangat besar. Nah, dosa yang sangat besar. Tapi para jamaah semua, dalam ayat lain Allah menyebutkan Allah akan mengampuni semua dosa, termasuk syirik juga diampuni. Nah, makanya penjelasan para ulama, dosa syirik yang tidak ampuni yang ketika matinya masih musyrik. Itu Pak. Jadi mati belum sempat tobat dari syirik. Mati masih syirik. Iya, meninggal tapi dia masih percaya dengan dukun gitu ya. Masih menyembah apa gitu ya. Walaupun katanya muslim, nah itu. Tapi kalau sudah tinggalin semua, Pak, tinggalin semua, susuknya dicopot-copotin. Susuk atau susuk enggak? Susuk kembalian, ya, orang belanja kasih kembalian namanya susuk. Susuk. Kembalian itu susuk. Orang Jawa susuk. Susuk. Jimat-jimatnya sudah dibakarin semua, ya, kecuali jimat Jepang. Jimat tuh Pak RW, jimat Jepang itu luar biasa. Ya, senang sama seorang wanita kasih jimat Jepang Pak satu, Avanza maksudnya Pak. Wah, kelepek-kelepek itu. Ya, semua ditinggalin semua itu ya, walaupun pernah seperti kalau tobat, nah pas mati sudah dibuang semua tuh. Ilmu kebal bacok, kebal bakar, kebal senjata tajam, buang-buangin semua. Buang-buangin semua. Karena itu termasuk syirik. Insya Allah terima. Yang penting sebelum mati sudah tobat, dibuangin semua, gitu ya. Ya. Demikian para ikhwan, mudah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.